Assalamualaikum semua, balik lagi di channel Ides Cerita. Oke, kali ini kita akan mengisahkan tentang seorang anak yang dibully di sekolahnya ya. Jadi sebelum kita mulai, teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya, supaya channel Ides Cerita terus berkembang. Oke teman-teman, kita langsung saja. Kisah pun berawal di sebuah sekolah yang sangat bebas dan tidak memiliki aturan. Di sini kita melihat sepasang pria dan wanita yang sedang asik merokok di toilet sekolah. Kita sebut saja Tai dan Nomi. Entah mengapa mereka berdua bisa ada dalam toilet. Di sini Nomi pun terasa sesak karena seisi ruangan penuh dengan asap rokok. Nomi pun berkata kepada Tai untuk tidak terlalu dekat. Tai pun membalas perkataan Nomi dengan sebutan bau. Tai yang mengembat rokok terakhir milik Nomi membuat Nomi kesal hingga membuatnya pergi meninggalkan Tai. Dan disinilah awal cerita dimulai. Di sisi lain, ternyata ada satu anak juga di dalam toilet. Ternyata korban bully si Tai. Kita sebut saja Seok. Ini Tai berkata, "Monkey, kalau ada guru datang, halangi kita pakai tubuhmu." Nomi pun menggerutu, bau anyir." Merasa pertanyaan tidak ada yang menjawab, Tai pun melirik tatapan tajam ke Seok. Seok pun merasa sangat ketakutan. Tai pun terus membuli Seok dengan menyebutnya Pikachu seperti di serial film Pokemon. Nomi pun yang merasa tidak tega mencoba menghentikan kelakuan si Tai dan langsung meninggalkan mereka. Merasa kurang membuli Seok, Tai pun mengangkat kakinya dan menginjak wajah Seok lalu membenturkannya ke dinding. Seok pun merasa kesal di dalam hati. Tai berkata, "Jangan sampai ketahuan guru lagi. Ikuti kata-kataku, dasar gajah." Seok dengan rasa kesakitannya dia berkata, "Hentikan dasar orang gila." Dan di dalam hati dia berkata, "Aku seperti kebun binatang baginya." Scene pun berganti di dalam kelas. Terlihat Tai yang sedang bersiap-siap menggunakan serangan gomu-gomu Nomi milik Luffy di serial One Piece. Tai langsung menghajar Seok di ulu hati sampai tersungkur yang membuatnya sesak susah untuk bernafas. Tai pun berkata, "Hei, bangun Pikachu." Seok dengan sigap berkata, "Pika pika," menahan akibat pukulan Tai. Seisi ruangan pun mentertawakan Seok dengan sebutan Pikachu dan mereka pun tertawa semuanya. Teman Tai pun bertanya, "Jadi Seok itu Pokemonmu, Tai?" Tai berkata, "Tentu saja. Lihat ini, Pikachu, jurus 1 juta volt." Seok pun yang merasa takut dan bingung harus berbuat apa. Karena ketakutan akhirnya Seok membungkuk dan berkata, "Pikachu." Semua orang yang di ruangan pun tertawa dan menyebutnya gila. Dalam hati, Seok bergumam dan merasa malu sekali. Teman-teman yang tertawa dengan puasnya. "Aku harap mereka ada di posisiku." Seok merasa dendam dan berkata, "Andai aku lebih kuat." Lalu teman Tai berkata, "Tai, aku meminjam Pikachumu." Tai bertanya, "Untuk apa?" Dan Seok dalam hati tidak mau. Teman Tai berkata, "Hari ini aku sama Heiji udah jadian 100 hari. Aku ingin memberinya kejutan." Seok yang mendengar itu merasa jengkel, takut karena Tai akan membulinya jika tidak menuruti temannya. Seok pun segera merangkak dengan posisi bungkuk dan ditaruh bunga di punggungnya, lalu segera menuju kelas Yeji. Sampainya di kelas Yeji, di dalam ternyata sudah ada Heiji dan temannya. Dengan heran, teman Heiji pun berkata, "Hei Bantet, apa-apaan kau ini? Kenapa kau merangkak?" Dalam hati, Seok berkata, "Ini cewek yang tadi kan?" Heiji berkata, "Mau ngapain?" Seok dalam hati, CD-nya hampir kelihatan. Seok berkata, Tai mau kasih lihat sesuatu kepadamu." "Heiji, apa itu?" dengan tatapan curiga. Dan tidak lama kemudian, tada! Dengan rasa malunya Seok berkata, "Selamat 100 hari." Seok pun menggunakan jurus 1 juta volt dengan keras. Saking kerasnya tidak sengaja, Brad. Dalam hati Seok, aduh keceplosan. Seok pun tidak sengaja mengeluarkan kentut. Heiji dan temannya pun memandang dengan tatapan yang heran dan bingung. Seok dalam hati merasa malu. "Mama," Heiji berkata, "lain kali jangan pernah lakukan ini lagi, tidak enak dilihat." Lalu Seok merasa sedih. Seok berkata dalam hatinya, "Secara pribadi, kecewakan adalah diriku. Daripada dianggap memalukan di depan wanita, aku kecewa dengan diriku yang masih berterima kasih atas simpati tak berharga darinya." Scene berganti pada malam hari saat Seok di rumah terbangun dari tidurnya. Seok berkata, "Mama, mie-nya sudah jadi belum? Aku pusing nih." Mama berkata, "Ada di atas meja." Seok pun segera menuju ke meja makan dan mendapati mie-nya dicampur dengan telur. Dengan nada keras Seok berkata,
berkata, "Mama, aku bilang kan jangan pakai telur." Seok pun dalam hati berkata, "Bagaimana aku bisa kurus kalau dicampur telur melulu?" Lalu mama berkata, "Apa tidak enak?" Seok pun berkata dengan jawaban enak karena tidak mau menyinggung hati orang tuanya. Lalu dengan cepat Seok menghabiskan mie-nya. Dengan hati yang bimbang, Seok berkata, "Mama, aku boleh pindah sekolah tidak?" Mama pun kaget dengan perkataan Seok. "Hah, pindah sekolah?" Dengan wajah yang bingung, Seok mencari alasan yang lain agar tidak ketahuan mama. Seok berkata, "Iya, di sini anaknya pintar-pintar semua. Jadi biar rapotku bagus, kalian pindah sekolah saja yang jauh." Dengan ekspresi wajah yang sedih dan kata-kata yang sedih, mama berkata, "Anakku, mama sudah susah payah mencari rumah di sini sendirian. Tidak ada tempat sewa lain yang semurah ini. Maafkan mama, Seok. Kalau pindah, kamu nanti jadi susah beradaptasi dengan temanmu lagi." Mendengar perkataan tadi, Seok pun menjadi takut dan mengingat apa yang dilakukan oleh Tae. Seok pun merasa kesal jika mengingat itu. Tanpa sadar, Seok pun berteriak dan berkata, "Sial, orang mau fokus belajar apa hubungannya sama teman?" Mama pun merasa bingung. Seok berteriak, "Aku marah ke mama. Memang salahku, kita tidak punya uang. Cuma di depan mama aku jadi sok kuat. Mama bisa memberiku apa ke aku?" Mendengar hal itu, mama menatap dengan hati yang tersakiti dan kecewa mendengar perkataan Seok. Seok pun kembali ke kamar dan menutup tubuhnya dengan selimut. Dengan rasa bersalah dan sedih, Seok meminta maaf dalam hati tentang apa yang dia katakan kepada mamanya. Karena sebenarnya Seok menjadi korban bulian teman di sekolah. Mama pun merasa sedih dan mencoba berpikir apa yang terjadi. Kemudian harinya Seok pun berangkat ke sekolah bersama mama. Seok pun berkata, "Mama, aku nggak mau sekolah." Dengan rasa takut, Seok berkata, "Hari ini pun dimulai juga." Dengan rasa takut, Seok berkata, Seok tahu pasti akan dibully lagi oleh Tae. Sambil berjalan menuju gerbang sekolah, Seok merasakan memar di tangannya. Seok pun berkata, "Gara-gara tonjokan dinding tadi malam, tanganku jadi perih." Dengan penuh bangga dan sok pamer, Seok pun mengangkat tangannya sedikit ke atas agar teman cewek yang di belakang dapat melihatnya. Seok dalam hati pun berkata, "Ini baru tangan cowok jantan, hehehehe." Seok pun segera menuju ruang kelas dan masih tidak menyangka bahwa pukulannya sangat keras dan dia pun masih memikirkannya. Lalu Seok menggumam, "Apa aku punya kekuatan pukulan yang keras? Tapi sepertinya tidak, tetap tidak bisa mengalahkan Tae." Lalu Seol pun berkhayal, "Coba aku tutup mataku dan berharap aku jago silat, terus bisa bertemu dengan cewek cantik." Lalu terdengar dari kejauhan, "Babi!" Dari jauh terdengar suara Tae. Seok pun terdiam dan ketakutan. Tae memanggil Seok dengan sebutan babi. "Cepat sini!" Teman Tae pun menyuruh Seok berlari dengan menjadi seekor babi. "Cepat ke sini!" Tae pun berlari dengan suara babi. "Oing, oing!" Tae berkata, "Kurusin badan lo, dasar lambat." Tae pun merangkul dan berkata, "Hari ini pelajaran olahraga kan? Cepat siapkan." Jadi Seok memberikan baju olahraganya untuk Tae. Dengan tidak ikhlas, Seok berkata, "Nanti aku taruh di atas meja." Selama ini Seok berbohong kepada mamanya kalau aku menghilangkan baju olahraganya dan membeli satu lagi. Sementara itu, mama Seok berada di ruang guru berbicara dengan kepala sekolah bahwa Seok akan pindah sekolah. Dengan alasan, mama Seok tidak pernah berkunjung dan kurang memperhatikan Seok. Kepala sekolah pun memberi masukan, dengan nilai seperti ini, Seok akan susah mendapatkan sekolah. Dengan kata lain, tidak ada yang mau menerimanya dan lagi butuh banyak uang juga. Kembali ke scene di mana Seok sedang ada di pelajaran olahraga, di mana Tae menendang bola dengan keras dan berteriak, "Kepala!" Seok yang ketakutan segera mengelak dan ternyata ini menjadi sebuah taruhan di mana Seok tidak boleh bergerak saat Tae menendang bola. Seok yang ketakutan karena menghindar membuat Tae marah dan kini giliran teman Tae si Lemes. Di sisi lain, para cewek sedang berbincang. Ini seperti sudah menjadi hal yang lumrah terjadi di sekolah ini. Dengan tendangan pisang yang keras yang dilancarkan si Lemes, di pikiran Seok, "Aku bisa mati jika terkena." Dengan refleks, Seok pun mengelak dan menunduk. Bola yang melaju keras ternyata bisa berbelok dan melengkung menuju wajah Seok dan bra! Lemes berteriak. Ternyata teman-teman yang lain lebih khawatir dengan uang Tae yang menjadi taruhan, bukan pada keadaan Seok yang tertimpa bola. Tae berteriak, "Babi!" Dalam hati Seok, "Habislah aku." Tae pun menghampiri dan menggandeng Seok. Tae berkata, "Mudah ya menghindari tendanganku." Lihat para cewek bergumam, "Hei, hentikan!" Seok yang ketakutan sempat berucap kepada Tae, "Sebagai gantinya, aku akan memberikan seluruh uangku." Tae berkata, "Apa?" Seok yang merasa uang Tae hilang karena dia dan minta maaf. Tapi tiba-tiba Tae menampar wajah Seok dan berkata, "Lihatlah orang ini, sok simpati." Semua anak pun kaget dan memandang Seok dan sesaat pandangan Seok pun menjadi kabur. Di saat Tae menampar Seok dengan begitu keras, dengarlah suara dari kejauhan, "Anak kurang ajar!" Seok yang sudah terbiasa dengan suara itu ternyata
Oke teman-teman, besok kita sambung lagi di episode kedua ya. Jadi teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu ya supaya kita tetap semangat. Jadi teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye.